Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua di ruang virtual ini. Sudah mungkin beberapa pekan ya, 2 pekan ya kita nggak ketemu di ruang virtual ini. Semoga dengan kurang lebih dari 2 minggu kita nggak bertemu, memberikan rasa kangen yang luar biasa ya. Nah, dari kemarin sekali kita ketemu, ada seminggu juga beberapa kali kita ketemu. Oke, untuk hari ini kita akan ada 2 materi, di mana nanti kakak bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Sebentar, saya screen sniping dulu. Sebentar. Oke. Sebentar kakak ya. Oke, udah. Nah, hari ini yang kita bahas adalah yang pertama, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL yang sudah kakak bikin. Nanti kita dalam waktu 2 JP 1,5 jam ya. Kita tadi mulainya 10 lebih 7 menit, berarti kita nanti selesai kurang lebih jam setengah 12 lebih 7 menit juga. Nah, tentunya kelihatan ya apa yang menjadi share screen dari saya. Aman ya. Untuk kakak yang lain yang belum bergabung, mohon izin untuk disampaikan. Oke. Kak Agus. Oke, sebelum kita lanjut lagi, mari kita berdoa agar kegiatan kita 2 jam pelajaran ke depan dimudahkan, dilancarkan, tak ada gangguan satu apapun, dan kita bisa menyamakan persepsi, dikuatkan pemahaman bersama. Mari kakakku kelas 01 Desimilasi Jakarta Pusat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga apa yang kita doakan hari ini direstui, diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin Allahumma amin. Apakah kakak suara saya yang saya sampaikan jelas ya suaranya? Tidak ada gangguan? Jelas Kak. Oke. Terima kasih atas responnya, dan kita tentu saya sampaikan juga bahwasanya kita masih tinggal 2 kali lagi termasuk hari ini. Jadi yang terakhir adalah cuma 1 JP, yang hari ini adalah 2 JP. Tentunya selama 2 minggu yang lalu kakak udah disibukkan dengan kegiatan RTL untuk persiapan daripada pengimbasan dan juga rencana tindak lanjut kakak dalam proses selesai daripada program PKG PJOK di Jakarta Pusat ini. Nah, tujuan dari saya ini yang pertama adalah kakak dapat melakukan analisis dan memberikan umpan baik rencana tindak lanjut atau RTL yang dibuat oleh rekan-rekan yang lainnya. Nanti kegiatan kita adalah saling memberikan umpan balik. Nanti kita berpasangan satu-satu menilai apa yang menjadi RTL tiap tugas dari kakak. Nah, nanti ketika kita bentuk bor, atau mungkin nggak usah dibentuk bor, atau katakanlah enaknya dibentuk bor ya, 2 orang untuk saling memberikan umpan balik. Tentunya umpan balik yang bagus nanti kita akan kuatkan bersama lagi
bagaimana sih umpan balik yang bagus? Nanti kita ingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di modul 2 titik 2 titik berapa tuh yang umpan balik? Pokoknya modul 2 ya. Kemudian yang kedua adalah kakak-kakak dapat memahami pengantar bukti karya. Nah, ada 2 sesi nih. Yang pertama umpan balik, yang kedua adalah pengantar bukti karya. Bahwasanya bukti karya atau aksi nyata yang kakak-kakak lakukan, yang sudah lakukan di pembelajaran baik itu pembelajaran gerak dasar, kebugaran, dan juga SEM, itu kakak-kakak nanti di-upload menjadi bukti karya. Nah, bukti karya itu apa sih? Bukti karya nanti kita jelaskan di sesi bukti karya ya. Itu. Sebentar, tapi saya sampaikan bukti karya itu berkaitan dengan PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Di sana ada nama bukti. Oke Kak Dewan, siap. Bukti bahwasanya apa yang kita lakukan nanti dapat feedback dari komunitas ataupun anggota ataupun guru dan tenaga kependidikan yang lain yang bisa mengakses PMM. Dan tentunya bukti karya setiap peserta dari setiap PKG, PCOK ataupun peserta yang lain ataupun tenaga pendidik dan kependidikan yang lain itu akan memberikan praktik baik kepada yang membacanya. Yang pertama agenda hari ini adalah yang pertama menganalisis rencana tindak lanjut rekan sejawat. Kedua, mengisi form umpan balik. Dan ketiga, memahami pengantar bukti karya. Nah, nanti kakak-kakak dalam berpasangan akan saya bagikan format di mana cara memberikan atau langkah memberikan umpan balik. Nah, umpan balik nanti dalam bentuk rubrik ya, kakak-kakak cuma nyintang sesuaikan dengan konten atau struktur yang kakak-kakak susun di dalam rancangan RTL. Nah, rancangan RTL kan ada namanya latar belakang, tujuan, terus indikator tujuan, dan lain sebagainya, termasuk tantangan, solusi, rencana evaluasi, dan juga timeline nanti ada apa enggak, seperti itu. Nah, sesuaikan aja dengan rubrik nanti, apa yang menjadi bahan RTL, rancangan program RTL dari kakak yang kakak-kakak periksa, apakah sesuai dengan rubrik atau form yang telah saya sediakan. Itu sekilas paling enggak garis besar kegiatan hari ini. Kesepakatan bersama tentu menyalakan kamera jika memungkinkan, mematikan mikrofon ketika sedang berbicara, atau menghidupkan mikrofon ketika mau berpendapat atau berbicara. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik rasain ketika ingin mengutarakan pendapat. Dan ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu ya Kak ya. Nah, ini ada slogan nih. Majulah tanpa menyingkirkan. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan. Jadilah baik tanpa menjelekkan. Jadilah benar tanpa menyalahkan. Kurang lebih sebagai dasar kita untuk menganalisis umpan balik, menganalisis RTL dari dalam bentuk form umpan balik ya. Nanti ingat ya kakak ya, majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekkan, jadilah benar tanpa menyalahkan. Nah, sebagai pedoman kita dalam kegiatan umpan balik RTL hari ini. Nah, agenda yang pertama menganalisis dan memberikan umpan balik RTL yang telah dibuat. Nah, tentunya bagi kakak-kakak yang bisa on cam atau yang standby, saya berharap bisa kolaborasi untuk membuat analisis ya. Nah, kira-kira dari kakak-kakak di sini yang tanpa mendua, maksudnya mendua artian kegiatannya bareng sama kegiatan yang lain, atau mungkin pada tupoksi mengajar, bisa
raise-nya ya, untuk agar saya bisa memilikinya menjadi pasangan dalam menganalisis gitu ya. Nanti kakak akan menganalisis dan memberikan umpan balik dari RTL dari kakak-kakak yang lain dengan waktu kurang lebih 20 menit. Nah, masing-masing peserta akan mencatat hasil analisis dan umpan baiknya ke dalam form yang telah disediakan. Habis itu presentasi kurang lebih 10 menit. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau yang kurang jelas mengenai informasi yang saya sampaikan? Bisa mengutarakan atau bertanya, silakan. Kak Afrizal ingin bertanya atau ini? Saya mau nanya Kak, ini berarti kayak kita ngasih umpan balik waktu video itu ya? Bukan. Beda lagi, kayak analisis video bukan ya? Bukan. Umpan balik ini berkaitan dengan rencana RTL. Kayak kemarin Kak Dani model apa itu kebugaran ini ya, apa kebugarannya RTL-nya ya. Terus Kak Sarif itu tentang apa kemarin Kak Sarif? Yang RTL-nya Kak Sarif. Ya Kak. Judul RTL Kak Sarif kemarin tentang apa? Lupa saya. Melestarikan, saya juga lupa deh. Melestarikan apa ya? Bentar Kak, bukan dulu. Nah, berkaitan dengan apa yang menjadi proyek kakak-kakak nanti di umpan balik dari peserta yang lain. Nah, di sini kelihatan yang tidak lagi kegiatan yang lain. Kak Afrizal, Kak Dani, Kak Sarif, Kak Aziz bisa saya di selama kurang lebih 20 menit atau lagi ngajar kan? Nah, itu Kak permainan tradisional Kak. Oke. Melestarikan permainan tradisional. Nah, bersama Kak Novi ya. Nah, nanti dalam kegiatan analisis disesuaikan dengan rubrik atau form yang saya berikan. Contoh ini, di form yang saya berikan nanti ketika dalam konteks apakah RTL itu ada tujuan tujuan program misalnya di poin 1, tujuan program. Nah, di sana ada kolom 1, 2, 3. Apakah yang disampaikan dari RTL dari teman-teman udah memenuhi? Apakah ada apa enggak? Nanti tinggal checklist saja. Nah, misal itu tujuan. Kemudian misal katakanlah dalam hal kaitannya terkait dengan timeline atau timeline program atau mungkin timeline evaluasi. Adakah timeline evaluasi yang diutarakan atau dijabarkan? Jadi simpel nanti. Apakah kemudian mungkin ada lagi ketika katakanlah di poin apa namanya evaluasi. Nah, berapakah format atau langkah evaluasi yang dilakukan atau cuma 1, 2, 3 nanti kakak tinggal checklist saja gitu. Nah, setelah selesai menganalisis dan kaitannya nanti sudah selesai, kakak-kakak akan memberikan umpan balik positif ya, memberikan tanggapan terhadap saling memberikan tanggapan begitu. Kalau memahami bisa angkat jempolnya ya. Oke, angkat jempolnya. Kak Dani ngopi dulu dong. Wih, mantap. Kak Sarif. Oke. Nah, sekarang saya beri kebebasan nih. Ini kan yang Kak Fahmi standby atau sambil mengajar Kak Fahmi? Kak Nur Fahmi udah izin. Kak Agus? Ayo. Siap, Kak. Bisa sambil mantau, Kak. Ya, bisa nganalisis nggak kalau tapi dari handphone nggak apa-apa, Kak. Oh gitu, handphone bisa.
Kalau bisa Ya. berarti, ini berarti saya Aman. nanti Anak-anak sih lagi pada main bebas, tinggal satu sesi lagi nanti jam 11 tapi bisa dikondisikan. oke siap. Gini aja yang kita buat simpel aja ya, kita nggak usah keluar bor ya. Kakak-kakak nanti secara misal gini, saya yang ini yang stand yang kelihatan di kamera kan Kak Dani. Kak Dani kira-kira mau pasangan dengan siapa kira-kira? Kak Dani mau nganalisis punya siapa kira-kira? Ya Kak, kenapa Kak? Kira-kira Kak Dani mau menganalisis punya siapa? Oh ya siapa aja saya mah. Siapa aja? Siapa aja. Silakan siapa aja Pak Kak. Oke. Kak Kresna. Tadi nongol dia. Ngajak nggak Kak Kresna nih? Iya, biar kelihatan gantengnya dong Kak Kresna. Wah. Iya Kak, Kak Kresna pengen nama siapa? Kira-kira. bebas Kak. Ada kala di sini ada Kak Prisal sama Kak Dani, aman semuanya kan. Aman. Aman. Berarti mungkin sama Kak Dani ya. Siap. Kak Dani gimana Kak Dani? Setuju? Atau mungkin ini Kak, siap. Kak Brizal sama siapa? Nah, Kak Sarip boleh, Kak. Kak Sarip sama Kak Abrizal ya Kak Sarip ya. Ya, berarti nanti tukeran RTL Ya. apa gimana sih, Kak? Mohon maaf, saya tukeran RTL ya? Iya. RTL saling di Aman kan? Orang tua murid pengen naik ya. Kak Abrizal, Kak Dani sama Ini maaf Kak, RTL yang kemarin udah dikirim itu Kak. betul. Oke, siap. Kemudian ini lagi Kak Agus sama Kak Aziz. Ya. Sama Kak Aziz ya. Oke Kak. Ya. Iya, masuk jam 11. Ya. Kemudian Enak aja jam 12. Kak Falah mana Kak Falah? Oh, drama. Enakan bukannya drama. Kak Falah, Kak Tias, lagi ngajar. Kak Andi tadi nongol Kak Andi. Jangan hilang dong Andi. Kak Andi sama siapa nih? Kak Falah, oke. Nanti dikontak ya. Kak Andi sama Kak Falah, oke. Tapi lewat HP Kak Tri. Lewat HP aja nggak apa-apa. Tinggal checklist aja kok, tinggal checklist aja. Sesuaikan dengan rubrik yang saya kirim. Nanti filenya saya kirim di grup ya. Siap, Kak Tri, siap. Di grup nanti kakak tinggal ngopi aja, tinggal checklist. Nah, nanti caranya kakak harus saling tuker RTL ya. Nanti setelah kegiatan selesai saya akan rekap semua RTL dan saya bagikan di grup untuk biar kita jadi punya database RTL kelas 1 ya. Siapa tahu RTL-nya Kak Sarif bisa dipakai di Kak Dani atau sebaliknya. Di lain waktu nanti di program semester berikutnya di waktu yang lain. Atau mungkin RTL-nya Kak Abrizal bisa dipakai oleh Kak Kresna mungkin atau Kak Agus dan lain sebagainya. Begitu ya Kak ya. Agar kita punya banyak literasi daripada RTL sebagai bentuk komitmen kita untuk pengembangan kompetensi kita sebagai guru PJOK dan akhirnya berdampak pada peserta didik. Begitu, ada pertanyaan terkait tentang ini? Saya stop dulu. Nah, saya akan bagi contoh bagi ini. Saya bagi dulu. Maksudnya saya kasih ini dulu biar kakak-kakak tidak bingung. Sebentar.
share dulu ya. Nanti ya. Nah ini. Nah contoh ya. Tujuan program yang pertama, mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik. Ini tadi kakak tinggal nyekor 4321. Kalau kakak pengen lebih detail ya, nanti kakak bisa melihat rubrik penilaian. Rubrik penilaian nanti itu akan lebih lengkap lagi. Oh, skor 4 itu bagaimana? Saya yakin di LMS kelihatan ya. Ketika kakak membuat tugas, dulu pernah sering saya sampaikan juga ketika mau membuat tugas, lihat rubriknya. Nah, itulah rubrik yang buat acuan untuk menilai bahwasannya apa yang menjadi tugas sesuai apa enggak gitu. Nah, itu termasuk ketika kita ini memberikan penugasan kepada peserta didik kita di sekolahan. Kita pastinya ada rubrik ya. Ada rubrik karena kita diarahkan untuk lebih pada asesmen formatif begitu. Ini contoh yang nanti yang harus kakak isi ya, tinggal checklist saja nanti. Kemudian tujuan program mendukung pertumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dari peserta didik. Sampai namanya teknik pengolahan data, kemungkinan tantangan, sampai nanti apa namanya skornya berapa dikasih umpan balik di sini sesuai dengan apa yang menjadi pandangan kakak ya mengenai daripada pekerjaan atau RTI-nya teman-teman yang kakak analisis. Begitu ya kakak ya. Saya stop dulu, ini saya bagikan sebentar. Wih Kak Fala, Kak Fahmi sama Kak Tias ya. Siap, Kak Tri. Nanti di kontak aja Kak Tias untuk apa namanya, ini saya bagi dulu bentar biar bisa diakses. Nanti di-download aja, di-download formatnya dan kakak bisa menggunakan secara offline ya. Udah saya kirim di chatbox dan juga di grup ya. Minta akses Kak. Oh, ada aksesnya. Sebentar. Saya ulang. Sebentar, tadi mana tadi? Share dulu. Oh, masih restrict ya. Anyone. Copy link. Oke. Sorry. Uang pulsa kayaknya nunggu selesai. Saya kemarin udah konfirmasi ke pihak admin. Jadi mohon bersabar ya kawan-kawan ya. Oke, bisa diakses itu yang kedua, link kedua. Nanti Kak Tia sama Kak Fahmi ya. Kak Fahmi Pak Ketua ya. Nanti biar saling menganalisis daripada RTL-nya. Kak Tias, ada suara. Siap Kak. Kenceng amat. Waktu kurang lebih 20 menit nanti kakak bisa menganalisis satu sama lain. Ya. Saya kasih waktu di sini. Sebentar. Realnya di mana Kak? Minta suruh kirimin ini apa namanya? Oh, seperti itu. Kirain dimasukin di grup lagi gitu maksudnya. Oh. Kalau Atau kirim di grup WA yang satu lagi kali Kak semuanya Kak RTL. Oh gitu. Saya download dulu ya. RTL 3 umpan balik RTL. Sebentar, saya download semuanya dulu. Nanti kakak tinggal milih yang apa namanya. Aduh, gede juga ya.
Benar. Enggak Kak, kirain saya dibagi per ruangan Kak, dua-dua gitu. Oh, bagi bor maksudnya? Iya, maksudnya saya sama Kak Krisna kan di Oh gitu. kayak itu lama ya. Nggak lama sih, cuman kan nggak ada diskusi. Oh, nggak diskusi. Kan nggak ada diskusi kan, cuma cuma apa namanya, analisis. Langsung menganalisis ya, Ah, langsung gitu. penilaian. Mana? Ada kendala kira-kira? Aman? Aman deh kalau gitu. Saya berarti tinggal kirim RTL saja. Emang tinggal personal chat kali ya kak, orang bersangkutan gitu kali ya. Iya, yang bersangkutan. Lewat WA misalkan gitu ya. Kak Aprisal tadi kayak sama Kak Kak Saripudin. Sarip. Nah, Kak Sarip. Nah, nanti tuker-tukeran tuh RTL-nya. Gitu. Japri Terus Kak. Japri aja, Japri ya, Japri aja. Siap, siap, Oke, siap, siap. Ya. Kemudian tadi Kak Falah sama Kak Andi. Kak Tias sama Kak Fahmi ya, Kak Tias ya. Aman Kak Tias. Aman. Kak Tias aman Iya Kak. Kak, aman Kak. Aman. Aman. Kalau saya kendalanya ngajar siang nih. Oh. Nanti kita Kak Aziz sama ini ya tadi ya, Kak Aziz sama siapa tadi? Sama Saya, Kak Agus Kak. ya. Kak Agus ya, Kak Agus ya. Oke. Filenya udah bisa diakses ya, bisa di-download ya. Yang Word-nya. Oke, habis itu ini saya kasih waktu 20 menit untuk melakukan analisis. Ya, analisis. Nanti 10 menit buat presentasi. Habis sesi ini selesai, nanti kita presentasi, kita menyamakan persepsi berkaitan dengan upload bukti karya, biar nanti kita bisa melaksanakan secara teknik ya. Nanti kaitannya dengan teknik, jadi saya mandu aja. Mungkin kakak-kakak sudah sering upload bukti karya, dan insya Allah kalau yang sudah sering upload berarti sudah memahami begitu. Kak Katri, maaf izin. Ya. Ini yang Katri kirim yang di Google, yang di Google Drive itu nanti kita download dulu apa kita langsung isi di situ? Isi langsung. Di download aja Kak, download aja. Karena kan dua-dua ya, takutnya nanti malah isinya bareng-bareng, beda ininya, tabrakan. Nanti di download dulu, kemudian diedit secara offline di tempat kakak masing-masing. Begitu, ada pertanyaan lagi? Ada yang kurang jelas? Kak Andi? Aman? Aman. Silahkan kakak secara mandiri buat menghubungi pasangan masing-masing ya. Tapi bukan diajak ke KUA ya, jangan. Buat saling tukar apa namanya, RTL ya. RTL-nya lagi saya download, lumayan gede karena sebagian juga ada yang malah di tempatnya Kak Sarip itu malah udah keren Pak Sarip, ada presentasi ke Kombelnya, ada dokumentasinya ke Kombel. Oke, sekarang bisa dimulai kakak. Kalau bisa dimulai, bisa diangkat jempolnya, ditunjuk jempolnya ya. Oke, Kak Dani siap, Kak Agus, Kak Sarif, Kak Krisna siap, udah, Kak Aprizal, Kak Andi volley-nya nanti siang, TM-nya ya, jangan lupa ya Kak Andi ya. Nah, oke. Sekarang persiapan kita mulai dari sekarang 20 menit. Mas, oh iya. Kok 20 detik sih? 20 menit.
agar bisa menilai daripada umpan balik form tadi, kakak bisa melihat rubrik penilaian ya. Agar saya kasih share. Izin Pak Khairuddin, Akhir. Kenapa Kak Agus? Belum ini Kak, belum dibalas WA saya Kak. Oh, bentar. Kalian lagi ngajar kali ya? Iya, lagi ngajar ya. Lagi ngajar kan. Tadi Kak Agus sama Kak Asis ya? Iya. Oke, saya tak kirim di grup ya kakak ya. Submission detail. Saya bagi di grup buat kakak, buat apa namanya, untuk sebagai bahan. Nah ini nih, saya kakak tinggal milih pasangannya masing-masing ya. Ini lagi proses nih. Nanti kalau waktunya kurang, minta aja tambah nggak apa-apa. Oke, filenya cuma 68 MB. Sebenarnya cepat buat di download, dan Kak Agus bisa mendownload di grup ya Kak ya. Siap Kak Tri. Oke. Ya Bu, kita ke ruangan saya yuk. Kamu lagi minum kan? Ya udah, makanya aku pindah ke ruangan aku ya. Iya. Iya. Kamu ke ruangan aku nggak apa-apa. Kamu di ruangan aku aja deh Mas. Udah nggak sini aja. Udah sini. Ntar kalau waktunya kurang bisa nambah lagi. Masuk suaranya Bu, masuk sini. Sabar Katri, sabar.
Kowe yang ngeselin. Kowe apa yang ngeselin kakak? Tahu, Nggak tahu. kue orang ngajar. Kowe orang kan. Kue orang ngajar. Kowe orang ngajar. Orang ngajar kan nanti jam 1. Kue panas. Di sini aja, udah begini aja lah. Suaranya masih kuku aja. Sebentar, ini udah dapat rubriknya, saya bagi ya, sebentar. Nggak bisa di-share, sebentar. Nggak bisa di-share.
Izin Katri, form formnya kita bikin sendiri apa? Kelas 13. Form yang mana Kak? Yang ini, yang saya 28. Iya. 9. nggak usah, itu sebagai panduan buat menilai. 32. Enggak, maksudnya yang buat penilaiannya. Download yang saya bagikan tadi, yang saya share link tadi. Oh, oke. Ini saya belum di chat ya, bukan di WA ya. Di grup WA juga saya bagikan Kak. Baik, terima kasih Katri. Katri, halo Katri. Siap. Katri, itu yang dikirim apa namanya sama Katri di grup itu buat penilaian ini sama gak dengan Google Drive yang sebelumnya Katri kirim? Sama. Oh sama. Itu lebih detail lagi buat acuan. Oh lebih detail lagi. Lalu untuk ini Katri, di sini kan saya lihat yang Katri kirim di grup itu yang screenshotannya itu kan total nilai indikator ada 25 nih Katri. Nah di sini kan ada 14 nih, ini lebih dari 25 nih. Sebentar, itu kakak bentar. OD 25 14 ini kan ini.
komponen C ada 3, komponen D ada 3, 6. Kemudian berarti 6 tambah 13 ya. 7, 10, 13. Yang di Word berapa? Yang di Word ada 14 kok 14. Iya 14. Ada 14 aspek. 14 aspek. Yang belum ada, yang belum masuk apa itu ya? Sebentar. Itu kita punya tahu beneran. Iya. Sebentar, Word. Dari mana tadi Pak? Kita punya buku. Oh iya 14. Kemungkinan tantangan. Iya. Yang kayak jaring-jaring itu. Tapi di mana? Kemungkinan tantangan. Di rumah madam nggak ada. Saya tahu. Madam mah elektronik. Sesuaikan ini aja Kak, sesuaikan tabel yang saya kirim. Cuman kalau di WA itu kan saya kasih penilaiannya 1, 2, 3, 4 itu apa aja gitu kan. Contoh kalau mengarah pada perwujudan yang tujuan program ya. Ada 1 itu tidak tertulis, 2 berpusat pada guru, berapa sampai ke 4. Jadi buat mengacu pada pengisian penilaian. Tapi formatnya sesuai dengan tabel yang saya kirim. Gitu aja Kak Krisna. Berarti Mas 14 yang dilihat 14 aspek ya Kak? Betul, pakai 14 aspek, namun kriteria 1, 2, 3, 4-nya sesuaikan dengan di yang saya grup di WA grup. Gitu Kak Krisna ya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Yang sudah selesai bisa angkat tangannya. Oke, Kak Afrizal. Tuh. Nanti langsung bersambung ya. Kak Afrizal silakan untuk mempresentasikan hasil daripada analisis daripada punya Kak Afrizal sama Kak Sarif. Oke, silakan Kak Afrizal. Terima kasih Katri atas kesempatannya. Coba saya share screen ya. Boleh. Oke. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak semuanya. Semangat untuk yang masih mengerjakan tugasnya. Mungkin teman-teman Kapasnya juga kaget kok saya ngasih skornya. Karena gitu ngasih skornya kenapa 4 gitu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 14. Nah, jadi metode analisis yang saya gunakan itu saya lihat poin 1 kira-kira ada nggak di RTL. Ternyata alhamdulillah ada. Poin 2 ada, di RTL-nya ada, sampai poin ke-14 ada. Nah, jadi kayak tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu saya lihat ternyata ada. Kenapa saya kasih skornya 4? Saya ngasih skor 4 karena sesuai dengan rubrik yang dikasih. Terus saya juga ngelihat rubrik yang di LMS ya, yang sebelumnya. Yang kayak tujuan program itu isinya apa aja. Jadi ada 2 rubrik ya, coba saya dikombinasikannya, digabungkan gitu. Dari mulai nomor 2, tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam didik. Itu skornya semua 4 ya. Jadi nggak usah dibaca, pasti semuanya kan kakak-kakak udah lihat ya. Ada 14, semuanya skornya totalnya itu 56, bisa dibilang sempurna lah. Nah, ada beberapa umpan balik yang saya berikan. Mau lihat sini nggak apa-apa. Umpan balik. Nah, untuk tujuan programnya yang dikasih yang dibuat Kak Sarif ya, itu jujur aja mungkin salah satu yang menurut saya bagus karena emang saya ngerasa kurang sempurna. Saya ngelihat tujuannya itu jelas, tapi jadi kalau dari saya lihat tujuannya itu jelas, ada kayak meningkatkan keseimbangan, membangun kebiasaan olahraganya, ada yang sehat pada peserta didik, ada juga mendorong partisipasi peserta didik. Jadi melibatkan peserta didik juga dari yang melakukan, dari apa ya. Kalau saya lihat sih kayaknya nyerempet ke SEM juga ya, cuman bagus. Terus dari suara dari peserta didik dilibatkan karena dalam proses perencanaan program itu traditional games sejak awal peserta didik itu ikut bekerja sama gitu. Jadi ada kolaborasi antara guru, mapel, PJOK-nya dengan peserta didik, apa sih yang mau direncanakan. Nah,
Untuk target peserta didik yang dicapai jelas meningkatkan pemahaman pentingnya olahraga yang mengembangkan motivasi dan komitmen olahraga. Guru dan peserta didik menciptakan lingkungan yang mendukung peserta didik untuk olahraga. Nah, intinya dari awal sampai akhir di aspek yang dianalisis yang dibuat oleh Kak Sarif bagus menurut saya. Semuanya lengkap dan mungkin lebih dibuat detail lagi Kak Sarif olahraga tradisionalnya apa aja sih yang mau Kak Sarif lakukan misalkan. Nah, yang mau dilaksanakan agar lebih enak dilihatnya gitu. Kalau di RTO-nya kan kayak mohon maaf atau saya yang nggak baca apa gimana kayak kok masih ngawang-ngawang. Ini tuh tujuan permainan tradisionalnya itu apa saya tuh belum lihat atau saya yang salah lihat nanti Kak Sarif tolong dikasih masukan karena saya tidak melihat satupun olahraga tradisionalnya apa gitu. Nah, ada beberapa tekniknya juga, teknik yang dilakukan Kak Sarif berupa tes angket dan observasi ke peserta didik dan ke guru-gurunya juga. Jadi mau seperti apa nanti mungkin atau belum emang mengarah ke apa yang mau dituju permainan tradisionalnya mungkin ya Kak Sarif ya. Nah untuk secara keseluruhan bagus, cuman saya belum bisa menemukan olahraga jenis apa yang akan dilaksanakan. Mungkin ada beberapa saran permainan dari saya Kak Sarif. Misalkan lari gasing atau main gasing itu permainan individu. Nah, itu permainan yang melatih kekuatan tangan atau tangan di bagian tangan. Nah, terus ada juga egrang. Nah, egrang yang kayak gitu tuh, itu bisa ada permainan kelompok diestafetkan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik A lagi bolak-balik gitu. Permainan kelompok minimal kelompoknya 2 itu bisa atau bebentengan. Kalau bebentengan ini bisa disebut permainan yang kita cinta tanah air ya, salah satu permainan yang ada di Jawa Barat. Kalau bebentengan itu misalkan ada 8 orang, jadi orang A lari ke tengah, nanti orang yang dari tim B itu lari buat ngambil orang A balik lagi nanti orang selanjutnya yang mau ngambil temennya. Jadi gitu. Kalau bebentengan itu permainan kelompok juga Kak Sarif. Mungkin ini 3 saran yang bisa saya berikan ke Kak Sarif. Ini kalau bebentengan ini berhubungan olahraga melatih kelincahan juga sama kecepatan, daya ledak gitu. Ketika bermain mungkin itu Kak Tri teman-teman analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Abrizal atas analisis RTL-nya dari punya Kak Sarif ya. Mari beri plus. Tadi apa yang menjadi udah katanya Bu? Udah kan? Oh, katanya udah tadi. Ini pelan-pelannya ya. Dengar suara saya ya Kakak ya. Jadi lanjutin aja Bu, lanjutin. Itu mungkin yang berikutnya adalah kira-kira siapa ini? Atau mungkin Kak Sarif untuk menanggapi apa yang menjadi umpan balik daripada Kak Abrizal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Prijal, makasih atas masukannya. Ya, ternyata emang kurang Kak. Tadinya saya pengen masukin antara kayu yang itu apa sih namanya yang balok kayu. Nah, antara balok kayu sama gerobak sodor gitu Kak. Kan kemarin saya limpahin begitu, cuman lupa diketik lagi kemarin. Terima kasih Kak Prijal masukannya. Oke, Kak Sarif mau menyampaikan analisisnya sekalian atau? Bentar Kak, belum. Belum. Oh, oke, siap. Sekarang yang meraiskan adalah Kak Dani. Silakan Kak Dani. Itu Kak, saya bukan ini. Saya mungkin sedikit yang tadi Kak Aprijal yang permainannya Kak Sarif tentang enggrang. Kalau enggrang ditaruh di SD, resiko untuk cederanya kalau menurut saya itu tinggi Kak. Kalau untuk enggrang ya, apalagi ketika enggrang di lapangan kita semua lapangan rata-rata terbuat konblok semua tuh, semen. Jadi menurut saya Kak Sarif kalau mau untuk yang melatih kaki daripada enggrang mungkin dicari permainan yang lain yang lebih lebih mengurangi tingkat cederanya mungkin Kak. Seperti itu karena pernah saya juga pernah melakukan itu enggrang saya mainkan satu
lapangan aspal gitu, bukan aspal ya, apa ya, peluran gitu Kak, itu cederanya banyak Kak. Ada yang jatuh nyusruk ke depan, ada yang ke belakang, jadi kayak gitu Kak. Jadi menurut saya untuk permainan egrang harap dijauhkan dulu deh kalau untuk di tingkat SD Kak. Menurut saya Kak, seperti itu. Jadi Oke, bisa diganti atau bisa dengan yang paling untuk kaki paling dampu deh Kak, paling paling mudah. Jadi anak pun bisa melakukan kalau dampu bulan saat seperti itu. Masukkan Trim. aja Kak. Oke, terima kasih masukan dari Kak Dani. Dari kita beri tepuk tangan. Oke, sedikit dari saya ya, mungkin untuk buka apa namanya, kita saling ini ya. Kalau kita berdasar pada 3 unsur daripada voice choice ownership, kalau saran saya sebisa mungkin apa yang menjadi esensi permainan atau jenis permainan kalau di sini tadi ya, itu kita lempar ke peserta didik. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Contoh yang di fase A, kelas 1, kelas 2, mereka menginginkan permainan apa? Kalau kita bisa juga kita menawarkan, bisa, namun tentu apa yang menjadi pilihan itu adalah apa yang menjadi kehendak anak-anak yang di fase A, fase B, ataupun bahkan yang fase C. Kalau program itu pengen mengambil tadi yang poin yang di ini ya, yang mengakomodir daripada suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Itu ya. Terima kasih. Sekarang lanjut ke berikutnya yang udah siap menyampaikan 1-2 menit untuk analisisnya. Kak Dani? Oh, Kak Kresna. Silakan Kak Kresna. Saya pindah ruangan tadi di ruang guru buat rapat PKKS. Diusir saya. 1-2 orang lagi nanti buat menyampaikan. Habis itu kita bahas berkaitan dengan bukti karya ya, biar dapat. Nanti sebentar Kak Kresna. Sebelum Kak Kresna untuk menyampaikan analisisnya, nanti saya analisisnya kirim di grup ya, di grup apa namanya, kan udah di-downloadin tuh di grup WA yang apa namanya, yang diseminasi ya, yang ada Kak Eko-nya ya. Oke, terima kasih. Silakan Kak Kresna. Apa? Apa namanya? Buat anak-anak yang suka dijemputnya lama atau diskusi itu. Gimana Kak Kresna? Ada kendala kah? Kemarin Naomi nggak masuk sampai jam 5 baru. Adakah ini? Aku ya. Iya iya. Sinyal kali ya? Tempatnya kalau ada kosong. Ada tempat habis mandi. Halo, halo. Halo? Cik. Kalau jalan-jalan. Halo. Makanya bermanfaat banget kan dia. Ya Kak, ini masalah sinyalnya ndut-ndutan juga. Next dulu deh Kak. Oke, siap, next. Oke. Oke, Kak Fahmi, silakan Kak Fahmi. Aman. Atau yang lain yang siap 1-2 orang lagi Kakak ya, biar kita nanti nggak molor. Tadi kan mulainya 10
lebih 7 menit. Nanti kita akhiri 11.37. Kita masih punya waktu 25. Masih waktu 25 menit untuk 20 menit nanti kita bahas buat kegiatan persiapan bukti karya. Nah, ini siapa nih? Oh, Kak Fahmi, silakan Kak Fahmi. Mik. Suaranya belum keluar. Cek. Ah, udah sekarang. Ya. Langsung kesimpulannya aja, Kak. Yang umpan balik. Umpan balik. Yang bawah. Nah. Oke, dari pemaparan dari RTL-nya Katias, di sini umpan balik ada kelebihan, tantangan, saran perbaikan, dampak positif yang terlihat, serta kesimpulan. Mungkin dari saran perbaikan aja ya, Kak. Untuk saran perbaikan, adaptasi kegiatan untuk memastikan semua siswa terlibat, karena di RTL Katias itu hanya kelas 4. Menurut saya sih mungkin di kelas tingginya yang bisa 4, 5, 6 untuk menyesuaikan dengan RTL yang udah dibuat, kegiatan dan waktu kegiatannya itu udah bagus, tinggal masukin kelas atasnya biar nggak ada kecemburuan sosial. Dan kesimpulannya itu memakai sport education model memberikan banyak manfaat dan pembelajaran untuk kelas 4 SD. Nah, ini ntar bisa dirubah kelas atas 4, 5, 6 menyesuaikan dengan waktu yang udah dibuat di RTL-nya udah cukup bagus pisan, itu waktunya ada, evaluasinya ada, dan aspek pengalaman praktis dan pembagian keterampilan sosial dengan beberapa penyelesaian dan dukungan yang tepat. Model ini dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif. Jadi di RTL Katias itu dia SEM-nya itu menggunakan permainan rasional, lupa saya, bakiat, lari balok. Tapi yang tadi dari saran saya, semua siswa harus terlibat, misalkan ya di kelas atas, jangan kelas 4 aja. Serta untuk evaluasi yang di sana itu mungkin keterlibatan, ada sumber dana, mungkin itu sumber dana riskan juga itu. Untuk sumber dananya mungkin bisa diperjelas di RTL-nya, sumber dananya itu untuk apa-apanya, serta untuk yang di keterlibatan udah peran peserta didik ya. Peran peserta didik mungkin di lari balok itu mungkin peran peserta didik itu hanya sedikit. Kalau di lari balok mungkin ada yang lari, mungkin ada yang bisa dibagi-bagi untuk peran di lari balok ya, misalnya dari kelas 4B, 5A itu di waktu atau kegiatan bisa dimodifikasi kelas siapa dulu, ntar yang juri atau apanya yang kelas yang mana, bisa serempak. Kalau masih sedikit-sedikit mungkin ntar di sana peran peserta didiknya mungkin tidak meluas. Mungkin gitu aja Kadri. Untuk poinnya luar biasa sempurna. Mungkin evaluasi yang di sananya aja. Sekian kakak-kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Mari kita beri aplaus buat Kak Fahmi atas analisisnya. Oke. Begitu dari Kak Fahmi terkait umpan balik yang diberikan buat RTA-nya Kak Tias. Tadi poin yang penting adalah kalau bisa tidak cuma di kelas 4, namun mungkin paling tidak di kelas atas. Seperti itu ya Kak Fahmi ya. Iya, betul sekali Kak Tri. Mungkin Kak Tias ada tanggapan? Oh iya, terima kasih Kak Tri. Ya.
Ya, alasan saya karena memakai hanya di kelas 4, karena saya mengajar di kelas tingginya hanya kelas 4 saja. Jadi saya bagiannya kelas rendah sebenarnya. Jadi saya bikin kelas 4 saja. Nah, terus untuk apa dan segala macamnya ya sudah dijelaskan oleh Kak Fahmi. Sudah. Oke. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Kak Tias. Berarti tinggal mensinkronkan ke Pak Salah. Koir kecil. Oke, betul. Terima kasih atas tanggapan dari Kak Tias. Tentunya Kak Tias sebelum membuat RTL melihat apa namanya pemetaan aset ya, peran dan tanggung jawabnya dia di sekolahan. Begitu. Terima kasih buat Kak Tias. Semoga proyek RTL-nya berjalan lancar sampai apa namanya final. Begitu. Mungkin mungkin karena keterbatasan waktu, saya baru tadi dari kakak yang lain juga bisa menyampaikan pemetaan. Namun nanti saya berharap dan harus ya pemetaan analisis yang kakak-kakak buat dikirim di grup. Nanti biar saya rekap apa yang menjadi analisis dari kakak-kakak yang lain. Begitu. Nah, sekarang lanjut ke materi sesi yang kedua ya. Takut saya nanti kelamaan kita overtime-nya, overlap-nya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ada yang mengganjalkah terkait dengan RTL? Kalau udah cukup bisa diacungkan. Acungan apa ya? Acungkan ketawa aja. Jangan ketawa deh. Jangan ketawa. Jempol aja, jempol. Jempol aja. Oke, siap. Aman ya? Oke, berarti intinya ketika kita ngasih umpan balik, saya sedikit aja. Ketika kita ngasih umpan balik, kita concern pada apa? Pada fokus pada perilaku yang spesifik ya. Pada perilaku yang spesifik, bukan perilaku per orangnya ya. Tidak merujuk kepada kepribadian yang melakukan RTL. Tapi concern pada tujuan yang diinginkan dari kegiatan RTL-nya. Kemudian tepat waktu, terus menaruh umpan balik negatif di antara umpan baik positif. Jadi meskipun ketika ada kekurangan, ya kita taruhlah umpan balik negatif di antara umpan balik positif. Kita positif semua dulu, positif. Kemudian dengan kata-kata dihindari ya, kecuali, namun, ya jangan digunakan kata-kata negatif. Nah, di umpan balik negatifnya dikerubuti lagi atau diserubuti lagi dengan umpan balik positif. Jadi kayak sandwich ya, sandwich itu kan ada apa namanya dua lapis roti yang tengahnya ada daging. Nah, yang mau kita sampaikan adalah kritikannya adalah yang di dagingnya tadi, biar untuk perbaikan. Kemudian umpan balik diberikan terhadap perilaku yang dapat dikendalikan orang tersebut. Jadi kira-kira apa yang bisa dikendalikan orang yang melakukan itu yang kita berikan umpan baliknya. Jangan sampai katakanlah kayak di luar, katakan dana lah ya. Dana bukan kendalinya yang melakukan, tentu nggak bisa dia lakukan. Semisal kalau semisal katakanlah penggunaan dana RTL dari dana anggaran BOS, padahal orang yang melakukan tidak punya wewenang untuk melakukan di pengelolaan anggaran BOS, tentu akan susah seperti itu. Gitu ya terkait dengan umpan balik. Nah, umpan balik ini saya berharap kita bisa lakukan setiap program yang kita bikin, baik lewat tombol maupun cuma di lingkungan kelas yang kita bawa, teruslah mencari umpan balik, baik dari peserta didik maupun dari teman sejawat kita ya. Sudah selesai. Oke. Begitu kakak-kakak ya, sekarang kita lanjut ke sesi yang kedua, di mana kita akan membahas berkaitan dengan bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Nanti ketika ada kendala, ini aja. Ketika ada kendala, kita diskusikan, semoga dengan waktu kurang lebih 15 menit ya, kita bisa selesai. Kita ambil poin-poinnya aja. Sini aja lah Bu,
Iya, sini aja udah nggak apa-apa. Enakan di sini, Pak. Oke, ini bisa dilihat ya Kak ya presentasi yang saya tampilkan. Alurnya adalah mengunggah bukti karya di PMM. Oke. Kita yang cari yang poinnya aja. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya. Kakak-kakak bisa mengunggah bukti karya dalam bentuk aksi nyata video atau praktik baiknya dalam bentuk PDF bisa. Nah, nanti kakak bisa memilih ya, termasuk juga RTL juga bisa. Namun ketika membuat video atau katakanlah kakak membuat video yang kemarin yang digunakan dalam aksi nyata, kakak harus menyertakan surat pernyataan bahwa anak-anak telah diizinkan diambil gambarnya oleh orang tua mereka. Nanti ada formnya sendiri, ada form di mana oh ini pengambilan video kita ngambil gambar anak-anak karena gambar itu kan kita publikasikan. Tentu ada namanya hitam di atas putih, SOP-nya seperti itu ya. Nah, dan itu memberikan pemahaman kita ke depan bahwa setiap pengambilan gambar yang kita komersilkan atau kita di dunia maya tentu ada perizinan daripada orang tua wali murid. Jadi kita nggak ada ketika nanti terjadi suatu hal kita udah aman. Gitu. Nah, ini menjadi salah satu syarat ya, prasyarat kelulusan PKG PJOK. Sebelum kakak mengunggah bukti karya, tentunya kelulusan tidak akan bisa dikeluarkan. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nanti sebelum diupload di PMM, kakak akan ada namanya validasi dari fasilitator terkait bahwasanya termasuk contoh ada surat pernyataannya udah clear apa belum, ya kan, sesuai dengan rubrik apa belum. Nah nanti perlu validasi daripada fasilitator. Nah ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Kelihatan enggak nih? Jadi kecil amat nih. Kelihatan ya Kak ya? Pertama, untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Dan saya meyakini dan saya lihat aksi nyata yang kakak lakukan secara suara video sudah amat sangat jelas ya, 95% jelas ya. Bukan berarti enggak, yang bukan berarti 5% enggak jelas, bukan, karena kan mungkin ada kondisi lingkungan yang ada suara ramai dan segala macam kan ada itu yang di video. Nah itu tentunya kan kita nggak bisa nilai 100%. Kemudian yang kedua, isi karya video maupun dokumen PDF ya tidak memuat sara, ingat tidak memuat sara, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Itu yang kedua kriterianya ya. Jadi nanti ketika itu aman berarti bisa saya checklist. Kemudian yang ketiga adalah video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Nah ini wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian yang berikutnya adalah karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Misal karya Anda itu meniru punya karya siapa di contoh ini. Kita cari referensi nih, mau bikin pembelajaran apa. Kita kebetulan nyontoh dari video yang punya siapa alur dan segala macam, identik lah intinya. Kita bisa ngasih kredit poin ya, biasanya di belakang atau di depan juga bisa. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Bisa pakai PDF, bisa pakai video. Nah,
Kegiatannya apa yang bisa ditampilkan? Yang pertama adalah praktik pembelajaran. Ya, praktik pembelajaran yang kakak kemarin lakukan melalui modul SEM dan kebugaran jasmani atau pendidikan gerak bisa kakak tampilkan di bukti karya. Cuman kalau kemarin kan belum ada namanya surat pernyataan ya. Nanti dilengkapi di akhir video atau di awal video ada testimoni dan kakak-kakak menunjukkan bahwa surat pernyataan itu sudah mengakomodir izin daripada wali murid dan juga kepala sekolah. Kemudian praktik baik ya. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program ya. Praktik baiknya dapat berupa apa? Refleksi modul dan atau refleksi keterampilan mengajar. Di tempat kita selama kurang lebih hampir 3 bulan ini kita kan banyak materi ya. Itu bisa kakak berpraktik baik. Semisal kakak bisa menyampaikan materi, konteks materi ya. Konteks materi katakanlah modul ajar juga bisa. Modul ajar sendiri, di bawahnya ada lagi. Bisa juga kakak membuat refleksi dari suatu kegiatan pembelajaran dan kakak laksanakan menggunakan video. Contoh gini, Kak Fahmi melakukan pembelajaran 1 hari di kelas 6 misal, dan kakak menggunakan model refleksi Borton misal, dibuat video ya secara lisan atau mungkin dibuat PDF ya, kemudian itu nanti ditampilkan di bukti karya. Kemudian yang terakhir adalah modul ajar atau RPP kalau zaman dulu ya, bisa dalam bentuk PDF. Nah, tapi saya berharap bukti karya yang kakak tampilkan adalah dalam bentuk video pembelajaran yang kemarin. Karena saya yakin kan udah dilaksanakan semua itu kan, tinggal melengkapi dengan surat pernyataan seperti itu. Dan langkahnya nanti akan lebih gampang. Nah, berikutnya. Ini terkait surat pernyataan tadi ya. Nanti bisa saya kirim buat ke kakak-kakak untuk ngopi. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, ini adalah platform Merdeka Mengajar yang di LMS ya. Unggah bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kelihatan nggak kakak? Aman ya? Oke. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada halaman beranda. Halaman beranda. Yang di bawah ini ya. Yang ini ya kak ya. Oke. Nah, di BK.1 unggah draft bukti karya. Siapa kakak yang udah unggah draft bukti karya? Misal yang sudah mengakses atau kebetulan udah mengunggah draft bukti karya. Kak Dani biasanya Kak Dani cepat nih. Atau lagi banyak proyek jadi Tapi Kak, draft yang gimana sih Kak? Saya juga nggak ngerti Kak. Gini. Yang dimaksud draft itu aksi nyata atau karya kakak-kakak yang di hasil PKG ini, namun belum ada validasi dari saya, itu draft. Validasi tadi kan ada 4 kriteria yang harus saya checklist ya. Otentik enggak, ada unsur sara apa enggak, ya kan? Harus memenuhi 4 kriteria ini. Tadi sampai mana tadi? Nah, ini. Gambar terlihat jelas dan suara juga jelas. Tidak memuat unsur sara. Terus ada surat pernyataan dari wali murid dan kepala sekolah. Bukan hasil plagiat. Itu yang maksudnya adalah, kalau aksi nyata yang kemarin kakak lakukan, itu termasuk draft. Termasuk draft ya. Dan saya sudah menilai semua bahwasanya apa yang kakak tampilkan itu adalah dari 4 kriteria ini aman, kecuali yang wajib mendapatkan surat ini belum ada. Berarti tugas kakak adalah melampirkan daripada poin ini ya,
poin ini. Membuat surat wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, nanti taruh di mana, Kak? Videonya kan itu kan bisa diedit lagi. Taruhlah di belakang atau disepilkan di setelah testimoni kah? Boleh ya. Atau mungkin di depan juga boleh. Yang dimaksud draft seperti itu. Pak Agus, silakan Kak Agus. Izin Kak, itu surat yang wali peserta didik itu berarti misalkan kalau kita ngajar 20 anak, 20-20-nya kita bikin atau perwakilan? Perwakilan, Kak. Nah, suratnya gini, Kak. Suratnya nanti saya share ya suratnya. Di LMS sebenarnya ada sih di LMS. Nanti yang tanda tangan kepala sekolah dan nama guru PJOK ya. Namun di belakang surat pernyataan ini ada tanda tangan daripada peserta didik. Cuman tanda tangannya nggak usah diupload. Yang diupload ini aja. SOP-nya gini. Jadi kakak minta tanda tangan dari wali murid, udah semua nih. Nah, ditunjukkan kepala sekolah. Dan kakak membawa surat pernyataan ini. Ini kepala sekolah, saya sudah dapat persetujuan daripada wali murid untuk pengambilan gambar. Dan akhirnya kepala sekolah kan yang ngecek kan kepala sekolah itu. Akhirnya memberi tanda tangan. Jadi intinya yang ngecek daftar tanda tangan bersedianya wali murid agar anaknya ikut di dalam video adalah kepala sekolah, begitu. Siap Kak Abdiah, silakan. Jadi intinya Kak, biar saya masih muter-muter. Intinya nanti kita minta tanda tangan ke orang tua murid, ya. Nah, dari itu kita konfirmasi ke kepala sekolah. Mungkin nanti yang saya tampilkan di video itu mungkin pernyataan dari kepala sekolah, karena kan sudah menyangkut semua tanda tangan peserta didik orang tua. Apa gimana menurut Ratri? Betul Kak, betul itu. Jadi kita tetap nyari dokumen tanda tangan dari wali murid, ya kan? Habis itu kita minta tanda tangan yang surat pernyataan dari kepala sekolah. Secara alurnya bahwasanya, oh ini loh Bapak Ibu kepala sekolah bahwa saya sudah mendapatkan izin dari wali murid. Bapak tolong tanda tangani surat pernyataan ini buat biar saya bisa diupload di bukti karya saya di PMM, begitu. Tapi yang tanda tangannya nggak usah diupload. Yang 1 lembar ini aja yang diupload di videonya ya. Tanda tangannya kalaupun diupload sepertinya nggak masalah kali. Tapi cuman karena ada tanda tangan itu boleh nggak sih? Kalau di ini menurut kakak kalau dipublish boleh kali ya? Kalau menurut saya Kak, yang diupload mendingan lembar tanda tangan kepala sekolah saja. Oh gitu. Karena kan itu sudah menyangkut persetujuan kepala sekolah, kan kepala sekolah udah lihat tanda tangan semua orang tua murid nih. Jadi nanti yang diupload mungkin hanya lembar dari kepala sekolahnya saja. Karena kan sudah menyangkut persetujuan dari orang tua murid. Dan terakhir kepala sekolah gitu Kak. Jadi nanti setelah video yang testimoni baru kita satu upload lembar dari kepala sekolah saja kalau saran saya Kak, biar enak kali. Oke, siap. Masuk Pak Ego ya. Saya juga boleh seperti itu. Dan di SOP sini juga gitu, yang seperti saya sampaikan tadi. Kita cuma ngupload satu surat pernyataan dan surat pernyataan tersebut sudah secara prosedurnya adalah di belakang layarnya kita udah minta tanda tangan wali murid. Begitu ya, sampai sini ya. Kak Dani udah ada gambaran? Oke, siap. Tadi sampai digambarin. Nah, di bukti karya kita ngeklik di unggah draft bukti karya. Ada nggak di LMS kakak? Yang pakai laptop bisa mengunggah. Di BK 1 unggah draft bukti karya. Ada? Waduh, ada kira-kira Kak? Ada ya? BK 1, 2, 3, dan 4 ya?
Oke, siap. Nanti kakak bisa masukkan video aksi nyatanya ke dalam situ, namun dilengkapi tambah surat pernyataan. Kalau nanti semisal, unggah dulu aja. Nanti semisal belum ada seperti itu, nanti akan kevalidasi oleh saya, kan pasti kecek sama saya. Oh, ini kurang ini Kak. Nanti saya akan validasi lagi seperti itu. Anda akan masuk kepada laman modul bukti karya, pilih modul unggah draft ya, kemudian mulai mengunggah bukti karya Anda. Kemudian yang kedua, proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Nanti yang menguji saya. Nah, ini start segment untuk, nah di sini ada formulirnya nih. Di bawah yang poin 3 ini, kelihatan nggak? Formulir persetujuan pelibatan anak. Ada nggak di kakak? Ada ya? Unduh formulir persetujuan pelibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersama dengan draft bukti karya. Kemudian klik kerjakan tugas, start assignment untuk mengunggah draft bukti karya. Pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Sampai sini? Aman? Udah kebayang ya? Bentar. Itu BK berapa Kak? BK 1. Yang ini, yang upload ya BK 1. Kak mau nanya juga Kak, sekalian biar teman-teman biar jelas. Ini yang kita upload link atau berupa PDF, isinya ada link video atau gimana Kak? Kalau yang diupload, kalau PDF langsung. Kalau video, link video YouTube aja. Nanti karena misal ini berkait ya. Bukti karya bukti karya dalam bentuk video itu nanti di PMM itu yang nge-link ke YouTube. Yang nge-link ke YouTube. Nanti caranya gimana? Nanti ketika kita bukti karya kita masuk ke ada namanya PMM itu ada bukti karya saya ya. Nah, ketika kita mau mengupload bentuk video, kita diharuskan mengkoneksikan dengan YouTube. Nah, pastikan akun YouTube atau channel link yang YouTube yang kita bikin itu saran saya pakai yang akun belajar ID. Namun ketika akun belajar ID belum diverifikasi di akun YouTube ya, biasanya kita ngupload video yang waktunya yang singkat, nggak bisa yang panjang. Nah, bagaimana untuk memverifikasi? Dengan mendaftarkan nomor handphone. Nanti bisa kita mengupload seberapapun durasinya itu akan bisa diakomodir begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Udah ada pandangan? Berarti yang diupload di sini adalah link YouTube. Begitu. Dan link YouTube saya sarankan penggunaan akun ID belajar. Ketika akun ID belajar, Kak, kita upload gagal Kak, berarti akun YouTube ID belajarnya belum terverifikasi. Nah, bagaimana biar terverifikasi? Dengan menambahkan nomor. Menyematkan nomor di sana ya untuk biar dapat nota verifikasi bahwa kita itu manusia bukan robot atau kalau bahasa ininya. Ya robot ya bener ya. Gitu. Cukup? Wah, ini kelewatan waktu nih. Nanti kalau nggak cukup waktunya kita bisa, saya siap untuk kakak untuk telepon atau koordinasi secara langsung telepon gitu ya. Kemudian diupload seperti langkah biasanya. Kalau file ya upload file, kalau link juga di text entry, gitu ya kak ya. Halaman berikutnya. Nah, ketika udah selesai, submit assignment. Nah, di sini validasi akan tampil nanti ya. Dari sini ya.
rubriknya kelihatan. Nanti saya akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika sudah dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki. Mungkin ada 4 kriteria tadi yang belum terpenuhi. Ya, videonya suara jelas, terang. Kalau video dari kakak yang kemarin 95% lebih udah jelas dan suaranya juga clear ya. Yang saya bilang tadi yang kurang adalah surat pernyataannya. Sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, jadi kalau dari sini nanti dapat notifikasi udah sesuai. Habis itu apa yang kita lakukan? Langkah berikutnya. Kakak masuk ke PMM. Ya, kalau ini tadi yang kalau ada revisi berarti unggah ulang ya. Kalau layak untuk langsung diunggah ke PMM. Jika perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah PMM. Jadi kalau ada revisi, unggah ulang di unggah draft tadi. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari saya di LMS. Hari ini sebenarnya dari kemarin udah bisa upload ya. Nah, sini ya nanti ya Kak ya. Putusan utama, nah ini terkait putusan. Intinya surat pernyataan kalau udah ada, udah saya valid gitu aja. Nggak usah ribet-ribet ya. Oke, berikutnya ini nggak usah di ini. Nah, masuk ke mengunggah bukti karya di PMM. Mengunggah bukti karya di PMM kalau dalam bentuk video, tinggal kita mencantumkan nanti saya tunjukkan ya. Kita masuk ke PMM, buka fitur bukti karya yang ada di bawah sini, kelihatan nggak? Nah, gambar seperti ini. Kalau di model handphone, sama di model web juga sama ya, gambarnya bukti karya seperti itu. Kemudian sampingnya kita masuk ke klik yang sini ya. Kelihatan nggak ini? Yang ini. Ke karya saya. Kemudian tambah karya ke karya saya di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Karya saya. Bentar, ini masih ini enggak? Ini waktunya udah lebih nih. Atau saya simulasikan punya akun saya nanti atau di lain waktu. Gimana enaknya ini? Aman Kak, aman, saya aman. Saya nyimak Kak. Yang lain Saya nyimak Kak. Bentar. Aman Katri, mohon maaf baru gabung habis ngajar. Oke, siap. PMM login. Sebentar, saya kasih ininya ya. Biar langkah langsung aja ya. Ini saya bagikan dulu. Bagi lagi beda jendela. Nah, ini. Ini ya. Kita tadi masuk ke sini. Bukti karya. Kelihatan nggak ya? Bukti karya diklik akan muncul kayak gini ya. Ada eksplorasi karya saya dan ditandai. Kita pilih yang tengah, karya saya. Oke. Kalau udah seperti ini ya, kakak-kakak tinggal tambahkan karya saya yang ini, yang plus ini ya. Kelihatan nggak? Tambahkan karya saya. Nah, ketika udah seperti ini, nanti kakak-kakak tinggal milih. Contoh kita mau ngupload video ya. Berarti kalau di P5 berarti itu adalah praktek baik, atau kalau di SEM berarti praktek pembelajaran. Misal, kita klik praktek pembelajaran, klik. Dokumennya apa? Kalau video dari YouTube, kalau dokumen PDF bisa ya, maksimal 10 mega. Ya, semisal kalau dokumen PDF tinggal klik aja nanti diupload langsung. Contoh, upload di sini, unggah. Ya, klik tengah aja sini, cari dokumennya. Ya. Klik di tengah, cari dokumen yang mau kita upload. Gitu, nanti unggah. Semisal, kalau tadi video, praktek pembelajaran.
video ya, klik video. Nah, di sini ada pertanyaan ini. Apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang belum, aduh, kok nggak gerak sih? Oh, gerak. Misal kita punya sudah ya, kita udah dapat ya, klik sudah. Masuk dengan akun Google. Kelihatan nggak ini? Dan akun Google-nya saya pikir sepengalaman saya itu semua bisa sih, semua bisa. Tergantung akses yang di komputer kakak itu bisa terakses apa enggak. Kalau saya kan ini, kalau udah masuk kita continue, klik continue, terus continue lagi, dia akan terkoneksi. Nah, ini video-video yang di dalam apa namanya YouTube saya yang di ID Belajar. Tinggal masukin aja salah satu sebentar. Nah, ini kan saya kan kaitannya dengan kegiatan Desmina sini ya. Klik, misal apa ya? Ini. Nah, tampil di sini udah tampil. Kemudian udah tampil seperti ini. Judul, deskripsinya, tujuannya kita ketik. Ini wajahnya ke Aziz ini. Ya. Kelasnya segala macam. Kemudian klik checklist sini, terbitkan. Sampai sini bingung atau paham? Paham ya, gampang ya? Paham ya? Paham nggak? Oke. Paham. Kalau udah terbit, nanti kalau udah terbit ya, nanti akan contoh. Jadinya seperti ini. Ini aja punya saya. Misal. Nah, kayak gini posisinya ya. Jadi seperti ini. Kakak-kakak bisa bagikan. Klik ini. Copy WhatsApp atau salin link boleh, serah. Kirim ke teman-teman di kelas. Teman-teman kombel untuk melakukan apa itu namanya feedback atau umpan balik. Contoh umpan balik ya. Misal ini. Nah, ini umpan balik yang saya punya ini. Saya dulu pakai, ini zamannya apa ini? Oh, ACL yang zamannya saya PKG nih. Nah, membalik nanti di sini, bawah kelihatan. Nah, itu. Terus ini observasi boleh, kepemimpinan. Kalau RTL oh ini mah ini. Kira-kira begitu Kak ya. Untuk apa namanya? Bagaimana kita mengupload dokumen bukti karya ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Kita udah lewat 15 menit, 15 menit ya. Nanti saya di demo lagi. Oke, silakan Kak Agus. Lo yang punya lo. Izin Kak, berarti kita unggahnya 2 kali ya. Yang pertama buat draft dulu, setelah yang draft itu baru nanti kalau udah di ACC atau udah ada lembar persetujuan, baru kita unggah lagi gitu ya Kak? Betul. Jadi kemungkinan kan kakak-kakak yang kemarin aksi nyata kan udah masuk ke YouTube, ya kan? Namun surat pernyataan belum ada. Nah, kakak-kakak nanti ngedit video itu tambahin surat pernyataan dan diupload ke YouTube lagi, ya. Karena semua yang video yang kakak tampilkan cuma kurang itu doang. Validasi saya, ini jujur ya, validasi dari saya cuma kurang pernyataan doang. Video, suara udah clear ya, nggak ada sara ya kan, aman. Namun yang pernyataan yang kurang. Nah nanti ketika udah kakak udah menampilkan surat pernyataan itu di video kan diupload lagi tuan di YouTube, ya enggak? Di YouTube nanti baru buka PMM bahwasannya bukti karya itu udah lengkap dengan persetujuan daripada fasilitator atau saya begitu. Kurang lebih begitu Kak Agus.
Yang lain aman? Kak Dani, silakan Kak Dani. Izin Kak, ini videonya tuh video yang RTL sekarang atau yang SEM yang kemarin? Oh, Yang siap. Oke. di situ. Kalau RTL kan seperti hanya yang Maksud saya maaf, yang KBS apa yang SEM itu aja? Yang yang KBS atau ya? Oke, siap. Yang KBS kan berkaitan dengan RTL, program project kita kan, ya enggak? Project RTL yang kita bikin tentunya baru rancangan atau saya katakan sebagian baru terlaksana. Betul ya? Intinya RTL atau project yang kita bikin belum sepenuhnya kita laksanakan semua. Ya kan? Tentunya ketika kita buat bukti karya, tentunya itu tidak secara menyeluruh, bukan gelondongan. Atau belum sempat selesai kalau dikatakan kalau kita mau berbagi praktik baik ya. Karena di bukti karya tadi kan ada proses pembelajaran, ada praktik baik, ya kan? Ada kepemimpinan sekolah. Nah, kepemimpinan sekolah bisa jadi Kak. Nah ini kan ada ininya tadi. Tapi biar kakak-kakak tidak pusing dalam artian membuat aksi lagi, ya kan? Pakailah yang aksi nyata kemarin, tambahin surat pernyataan. Udah clear kan gitu kan ini kata saya kan gitu. Daripada kakak-kakak bisa kakak membuat daripada KBS contoh. Kakak-kakak punya ide, kakak presentasikan di Kombel. Ya kan? Kombel kemudian ada videonya dari rencana sampai akhir, dari pelaksanaan sampai akhir, menyampaikan inovasi gagasan kakak di dalam Kombel dan akhirnya mendapatkan satu tujuan yang sama berkaitan dengan proyek. Bisa. Katakanlah beri judul KBS dalam menentukan tujuan proyek yang kakak inisiasi apa gitu. Tidak apa-apa. Namun nanti kan ada effort lagi kakak untuk mendesain lagi, membuat video kah atau membuat apa. Tapi kalau kita beranjak pakai aksi nyata pembelajaran yang kemarin sudah kakak bikin, kan enggak usah ya tahulah ini akhir-akhir bulan ini kan waktu yang krusial nih, persiapan PKKS, terus kemudian penilaian akhir semester, sumatif akhir semester ya. Banyak kegiatan, maka dari itu saya sarankan pakai aksi nyata yang video yang kemarin di pembelajaran, namun ditambahin dengan surat pernyataan. Begitu Kak Dani. Siapa? Ya. Masalahnya saya udah beres yang KBS ya. Kalau sudah beres, tidak masalah. Nah, tadi kalau udah beres tidak masalah. Berarti kan tidak apa-apa. Bisa pakai dua kegiatan, tidak apa-apa. Bukti karya itu kan bisa pakai 1, 2, bahkan lebih. Nah, langkahnya sama nanti ya. Di dua-duanya itu ada surat yang tadi bilang ya Kak. Kalau yang KBS, ada muridnya nggak? Ada. Oh ada, pakai. Tetap pakai ya. Pakai ya. Siap. Oke, silahkan Kak Agus. Izin Kak, kebetulan nih saya lagi buka laptop. Barusan kan langsung coba klik kerjakan. Nah, di sini ada pilihannya kan yang tadi Kakak bilang. Jadi ada kategorinya, ada praktek baik yang mau kita bikin draft bukti karya itu ada praktek baik, ada praktek pembelajaran, atau ada EPP atau modul ajar. Nah, nanti bentuknya yang seperti tadi Katri bilang bisa berbentuk video atau PDF. Terus, nah di bawahnya itu ada judul deskripsi yang tadi Katri sampaikan. Nah di bawahnya tuh unggah lembar persetujuan atau bukti karya. Berarti itu tetap digabungin sama video atau digabungin terus ada diunggah juga kali ya? Iya, betul. Betul Kak Agus, betul.
Dan ketika kakak mengupload bukti karya di PMN berkaitan dengan implikasi daripada program PKG ini, saya harapkan yang bentuk video, saya berharap, karena kan udah ada kan. Karena video-video yang kakak tampilkan sangat menginspirasi. Sayang kalau nggak dilihat oleh khalayak ramai. Biar apa yang kita kakak bikin dengan effort yang luar biasa dapat berdampak dengan orang lain ya, dengan sarana kita dari lewat bukti karya di PMN. Begitu Kak. Dan mungkin kakak nanti bisa upload lagi bukti karya yang lain. Kan kebetulan kakak juga bikin modul SEM kan, upload juga itu. Atau tadi Kak Dani bilang bukan di KBS udah bikin segala macam udah clear, upload lagi. Maksudnya mungkin yang KBS kepemimpinan sekolah masuk kan, KBS kan. Kalau mungkin modul-modul ajar yang kemarin yang dibikin, modul ajar SEM, modul ajar kebugaran, masuklah ke modul ajar, sesuaikan dengan kelasnya, begitu. Atau mungkin kakak punya inovasi, ya, atau mungkin suka nyusun buku atau bahan ajar, upload juga di situ, ya. Semakin banyak kakak membuat karya. Kalau saya sendiri cuma baru berapa ini, baru sedikit deh, baru sedikit aja ngajak-ngajak ya Kak ya. Ya nggak apa, ya apa salahnya ngajak hal ini kan? Ketika Kak yang lebih banyak nggak masalah bagi saya. Tadi semuanya ya, mari maju-maju bareng gitulah. Begitu Kak Agus ya. Siap Kak Tri. Jadi istilahnya tugasnya bisa lebih dari satu lah ya Kak. Boleh. Tapi yang jadi concern di PKG nanti kan yang diambil kan satu aja gitu loh. Nah, itu kan sebagai sarana pembelajaran kita. Oh, bagaimana sih ngupload bukti karya yang benar seperti itu. Kalau kemarin-kemarin kan biasanya upload bukti karya itu yang tanpa ada PKG ini kan nggak ada namanya surat pernyataan. Langsung aja upload itu ya. Tapi dengan langkah di PKG ini ada formal dan legalitas yang bisa kita pertanggungjawabkan, begitu kurang lebih. Mungkin ada yang lain dari kakak yang lain yang kurang paham atau masih ngambang. Kalau yang masih ngambang nanti bisa ditanyakan secara langsung ya, karena kita udah lebih, maaf banget nih kelebihan waktu kita. Oke, cukup dari saya. Oh, karena maaf Kak Tri, baru gabung ya. Nggak apa-apa. Ya Kak Tri, baru gabung juga nih. Mau nanya intinya untuk RTL ini penambahan legal aspek hukum kali ya, udah ada penguatan secara suatu kenyataan gitu kali Kak ya, penguatan situ. Mohon maaf Kak, bukan RTL ya Kak, aksi nyata. Nyata, sorry. Ya, aksi nyata gitu. Betul. Oke. Apa perlu materai atau perlu penguatan secara legal hukum gitu? Ada materinya nggak gitu Kak? Ada kayaknya ya. Intinya kan supaya kita ketika ada komplain secara kebutuhan hukum kita kuat, udah menyatakan setuju ya loh ya. Betul. Gambarnya dari orang tua atau anak. Oke, bangga. Oke, siap. Terima kasih Kak Nafi. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin kalau kakak nanti ada kendala bisa kakak langsung telepon saya, boleh. Ya, tapi jangan pas tengah malam ya, jam 12 malam jangan telepon, nanti kayak kira ini nanti ya. Begitu, mohon izin kakak untuk dibuka kameranya buat kita foto bersama. Oke, siap. Mohon maaf sekali lagi ya, waktunya molor lagi. Oke. Kak Fahmi, oke Kak Fahmi siap. Oke, 1, 2, jempol. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih atas atensi waktu kakak yang berikan. Sekali lagi, mohon maaf yang sangat luar biasa untuk waktu yang molor. Ke depan, semoga kita selalu bisa berkolaborasi di lain kegiatan apalah ya, biar kita maju bareng. Tentunya masih tetap saya ingatkan, masih ada satu kegiatan, 1 JP di akhir kegiatan, mungkin koordinasi buat transfer kali ya nanti ya.
Bisa saya sampaikan. Begitu. Banyak hal yang saya sampaikan salah, asal dari kesalahan pribadi. Dan tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Kak, langsung.